Masalah vaksin ya, vaksin dengan eh, unsur babi ya, dengan eh, apa namanya itu, dengan media dari babi, apakah dihalalkan ataukah tidak? Ya, wallahu taala alam. Setelah mendengar dan membaca yang berkaitan dengan vaksin dengan media dari unsur babi ini, Anda berpendapat bahwa vaksin ini walaupun dalam pembuatannya ada penggunaan unsur babi, hasil akhirnya tetap halal untuk dipakai. Hasil akhirnya tetap dibolehkan untuk dipakai. Karena yang saya tahu, ya, unsur babi yang digugakan untuk pembuatan vaksin itu hanya sebagai media saja, ya, hanya sebagai media. Kalau misalnya vaksinnya adalah vaksin untuk penyakit yang sebabnya adalah bakteri, maka unsur babi itu hanya sebagai media untuk menghidupkan bakterinya saja. Media awal yang digunakan untuk makanan bakterinya. Sehingga bakteri bisa hidup dan berkembang. Setelah bakteri hidup dan berkembang, maka setelah itu bakterinya diambil. Ya, bakterinya diangkat. Kemudian ditaruh di media lain, bukan media babi lagi. Kemudian diangkat lagi. Dibersihkan sampai sebersih mungkin dari unsur babi. Sehingga hasil akhirnya benar-benar bebas dari unsur babi. Karena unsur babinya sudah dihilangkan sama sekali. Sehingga hasil akhir itu tidak mengambil hukum hasil awalnya. Atau tidak mengambil hukum keadaan awalnya. Karena sekarang hasil akhirnya sudah berbeda dengan keadaan awalnya. Gampangnya, ya kalau misalnya ada orang, dia memelihara ikan lele di kolam. Dan di kolam itu ya seringkali dibuang bangkai, ya. Ada ayam mati, ayamnya dilempar ke kolam itu agar dimakan oleh lele. Nanti ada tikus, ya. Ada tikus ketangkep, dimasukkan ke kolam itu. Kemudian mungkin saja ada orang yang BAB di kolam itu, dimakan lele. Baik. Setelah itu dimakan, setelah dimakan oleh lele, lelenya diangkat. Diangkat ke kolam lain yang airnya suci. Kemudian diangkat lagi ke kolam lain lagi. Airnya suci lagi. Sampai 100 kali misalnya. Apakah kita samakan hukumnya memakan lele di air yang ke-100 dengan memakan lele di air yang pertama? Tentunya tidak, ya. Tidak. Sekarang keadaan lelenya sudah berubah. Sekarang keadaan lelenya sudah berubah di air yang ke-100. Dan selalu airnya bersih. Apakah kita tetap melarang orang untuk memakan lele di air yang ke-100 itu? Tentunya tidak, ya. Ini secara gampangnya seperti itu, ya. Maksudnya, ya, ketika sudah menjadi vaksin, maka unsur babi itu sudah dihilangkan sama sekali. Dan ini bisa dirujuk ya kepada para pakar vaksin. Bisa dirujuk kepada para pakar vaksin. Ya, kadang-kadang atau seringkali Ustadz tidak tahu hakikat dari vaksin itu. Ustadznya mendengarnya ini dibuat dari babi, Ustadz. Pertanyaannya seperti itu. Maka Ustadz akan menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami. Kalau misalnya Ustadznya memahami hakikat ini, maka kemungkinan besar akan membolehkan, ya. Meskipun nanti ada pembahasan, bolehkah menggunakan unsur babi
untuk proses pembuatan vaksin itu pembahasan lain, ya. Kalau yang ditanyakan adalah penggunaan vaksin yang tadinya menggunakan media unsur ya babi, media yang terbuat dari unsur babi. Maka wallahu taala alam, ana melihat dibolehkan walaupun bukan keadaan darurat. Ya, walaupun bukan dalam keadaan darurat karena memang pada asalnya dibolehkan dan ini masuk dalam bab pengobatan. Ini masuk dalam bab pengobatan. Ada yang mengatakan, Ustadz, ini penyakitnya belum terjadi. Bagaimana kita memberikan pengobatan? Ya. Maka kita katakan ya, pengobatan itu ada dua, ya. Pengobatan itu ada dua. Maksudnya usaha untuk mencapai kesehatan itu ada dua. Ada sebelum datangnya penyakit, ya. Ada setelah datangnya penyakit. Dan subhanallah, saya pernah mendapatkan penjelasan yang sangat bagus dalam masalah ini. Ada di dalam syariat ini usaha untuk mendapatkan kesehatan sebelum datangnya penyakit. Apa itu? Disebutkan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memakan 7 kurma di pagi hari. Bukankah ada hadis yang mengatakan barang siapa yang di pagi harinya memakan 7 kurma, maka dia akan kebal dari racun? Bukankah ada hadis yang seperti itu? Jawabannya iya. Dan ini masuk dalam usaha untuk mendapatkan kesehatan ya sebelum sebelum terjadinya sesuatu yang sebenarnya membahayakan. Dan vaksin bisa disamakan dengan ini, ya. Bisa disamakan dengan ini, usaha untuk mencapai atau mendapatkan kesehatan sebelum terjadi suatu penyakit. Wallahu taala a'lam.